Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Balasya Putri dengan NIM 2005030031. Saya dari mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mengapa saya memilih tema ini? Karena pelecehan seksual anak di bawah umur bukan merupakan permasalahan yang baru. Ia telah terjadi sejak dulu. Namun sayangnya sampai saat ini baik pemerintah maupun lembaga sosial dan masyarakat masih belum bisa mencegah dan menghentikan permasalahan ini. Adapun pasal-pasal yang dibuat oleh pemerintah untuk menekankan angka kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, yaitu pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Pasal-pasal yang dibuat oleh pemerintah hanya bersifat pencegah dan tidak cukup untuk menekankan angka pelecehan seksual anak di bawah umur. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa aja tanpa melihat gender dan juga usia. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat tidak dibenarkan, karena kekerasan seksual ini kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa yang paham agama dan hukum, akan tetap nekat melakukan kepada anak di bawah umur yang notabene belum mengerti apa-apa. Sulit mengatasi permasalahan ini dikarenakan budaya patriarki yang telah melekat pada masyarakat Indonesia, di mana laki-laki cenderung superior dan perempuan diposisikan inferior dalam bentuk peran dan keberadaannya. Adanya budaya patriarki ini membuat perempuan selalu menjadi korban dan sulit untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami karena dianggap tabu. Ini rumit untuk diselesaikan karena baik masyarakat maupun pemerintah tidak melihat permasalahan ini dari dua sisi, melainkan hanya dari satu sisi, yaitu perempuan. Seringnya program pendampingan hanya dilakukan kepada korban, sedangkan pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur seringkali tidak tersentuh. Budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah ada sejak dahulu. Budaya patriarki ini telah melekat pada masyarakat sehingga sulit sekali untuk dihilangkan. Adanya budaya ini membuat ketimpangan gender menjadi semakin nyata, di mana laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Banyak yang keliru dalam mengartikan arti gender itu sendiri dengan artinya seks atau jenis kelamin, sehingga dalam pembagian peran antara perempuan dan laki-laki menjadi timpang. Alasan saya memilih lokasi itu karena permasalahan yang lebih menonjol untuk diteliti terdapat di daerah Tanjung Pinang Barat, yaitu Jalan Semenarung dan Bukit Cermin. Walaupun di lokasi lain ada permasalahan yang sama, tetapi setelah saya bandingkan dengan lokasi yang lain, inilah yang lebih menonjol lagi permasalahannya sehingga saya ingin membahas permasalahan di lokasi tersebut. Dengan melihat masalah-masalah pelecehan seksual yang masih dijumpai sampai saat ini, dan saya juga melihat dari sumber referensi data kasus yang ditemukan pada tahun 2017, jumlah korban kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur tingkat pendidikan yang terjadi di Tanjung Pinang Barat, Jalan Semenarung, dan Bukit Cermin, yaitu berjenis kelamin perempuan ada 3 orang anak SD, 1 orang remaja anak SMP, dan 6 orang remaja anak SMA. Jumlah yang terjadi pada tahun 2017 adalah 10 kasus. Dan dilihat juga dari data tahun 2018 bahwa pelecehan seksual anak di bawah umur terjadi sebanyak 3 anak SD, 3 anak SMP, 8 anak SMA. Jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2018 adalah 14 kasus. Berikutnya data pada tahun 2020 pelecehan terhadap anak di bawah umur yang terjadi adalah 24 kasus dan 2021 pelecehan seksual yang terjadi sebanyak 13 kasus. Data usia pelaku pelecehan dan kekerasan seksual anak di bawah umur yaitu usia 17 tahun ada 3 orang, usia 18 sampai 51 tahun ada 11 orang, dan tingkat pendidikan terakhir pelaku SD 4 orang, SMP 2 orang, dan SMA 7 orang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.